Hari ini kita belajar tentang rantai Markov atau biasa disebut dengan proses Markov, karena di situ rantai Markov ini merupakan suatu bentuk proses stokastik dengan waktu dan state discrete. Jadi model Markov itu dinyatakan sebagai matriks peluang transisi P. Ya, andaikan ada K state, jadi matriks peluang transisinya adalah K kali K, entry-nya adalah PIJ, lalu I dan J-nya dimulai dari 1 sampai K. Nah, yang membedakan peluang pada rantai Markov ini menyatakan bahwa peluang kejadian pada N+1 hanya tergantung pada kejadian pada waktu N. Ya, jadi sini ada peluang bersyarat. Nah, jadi ini ada transisi dari state J ke state I. Jadi bacanya dari kanan ke kiri indeksnya. Untuk berbagai buku proses stokastik malah ini kebalikannya. Jadi jangan heran kalau misalnya notasinya itu sedikit berbeda. Oke, misalnya di sini kita mempunyai 3 state ya. Jadi matriks B-nya kita definisikan seperti ini. Nah, jadi kita bacanya kejadiannya itu dari J ke I. Jadi kalau misalnya kita ambil P31 ya, berarti di sini peluang bertransisi dari state 1 ke state 3. Nah, jadi dalam hal ini pada proses Markov di buku Alim Terapan ini jumlah kolomnya pasti berjumlah 1. Nah, untuk berbagai buku stokastik itu kebalikannya, jadi jumlah barisnya yang sama dengan 1. Nah, dalam hal ini kita ikutin yang di buku saja. Jadi di sini sifat yang berlaku untuk rantai Markov, nilai peluang itu kan berkisar antara 0 dengan 1. 0 bisa bernilai 0 atau dengan 1 juga bisa. Nah, kemudian jumlah entry pada setiap kolom itu bernilai 1. Oke. Nah, kita ambil contoh. Misalnya XN itu keadaan cuaca pada hari N. Tadi Ibu bilang kalau XN ini adalah state, yaitu keadaan pada waktu N. Nah, hari N ini inilah menyatakan waktu. Jadi N-nya itu menyatakan waktu, nilai XN-nya itu menyatakan nilai state-nya. Katakanlah di sini kita mempunyai 2 nilai state, yaitu hujan dan cerah. Jadi kalau notasinya di sini kita awalnya kita notasikan 1 2 3 atau 1 2 3 sampai seterusnya. Di sini cukup boleh kalian notasikan sesuai dengan apa state-nya ya. Jadi kita notasikan misalnya H dengan C. Oke, tadi misalnya diketahui seperti ini. Kalau misalnya yang entry P11 saja yang diketahui, berarti P21-nya bisa kalian cari. 1 dikurangi 0,8 yaitu 0,2. Ya, begitu juga untuk yang kolom kedua. Jadi kalau kalian lihat yang misalnya kita contohkan 0,3, berarti 0,3 ini peluang terjadinya hari ini. Jika hari ini cerah, maka besok akan hujan ya. Nah, kita sebenarnya bisa untuk memprediksi, karena ini suatu proses rantai Markov. Jadi kita bisa memprediksi keadaan suatu state pada waktu N. Jadi bisa menghitung nilai state untuk jangka waktu yang lama. Nah, seperti yang kalian baca di materi yang telah Ibu share ya, atau bisa juga lihat di bahan ajar, itu sebenarnya dari bahan ajar ya. Kita bisa definisikan vektor keadaan, yaitu X, vektor X ini entry-nya karena kita punya K state, jadi X1, X2 sampai XK. Lalu kita bisa definisikan persamaan rekursif ya, dapatnya ini ya. Ini ada teoremanya. Lalu kita bisa menghitung untuk N dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita dapatkan pendekatan untuk matriks P pangkat N dikalikan vektor keadaan itu akan mendekati Q. Q ini adalah vektor keadaan setimbang atau dalam buku itu tetap atau tunak ya. Oke.